Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang koordinat kartesius. Adapun materi koordinat kartesius yang akan kita bahas kali ini yaitu aplikasi luas dan keliling bangun datar. Aplikasi luas dan keliling bangun datar. Dengan menggunakan koordinat kartesius, kita dapat menghitung luas dan keliling dari bangun datar, seperti segitiga, segi empat. Segi empat itu ada banyak, ada persegi panjang, persegi, belah ketupat, kejar genjang, dan sebagainya. Dan yang terakhir bisa juga kita hitung luas dan keliling dari lingkaran. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ya. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Diketahui segitiga PQR mempunyai koordinat titik P, min 2, min 3, Q 4, min 3, dan R 4,5. Hitunglah keliling dan luas dari segitiga tersebut. Jadi, pertama kita tentukan dulu posisi titik koordinatnya. Nah, seperti inilah kira-kira posisinya. Nah, ternyata apabila kita tarik garis dari P ke Q ke R, dan P ke R, ternyata segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk yang A, keliling segitiga PQR. Sebelum mencari keliling segitiga PQR, kita hitung dulu setiap sisinya ya. PQ sama dengan 6 satuan, QR sama dengan 8 satuan. Nah, PR ini adalah sisi miring dari segitiga PQR. Untuk mencari sisi miringnya, kita gunakan rumus jarak 2 titik yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Apa ya rumusnya? Nah, ingat ya, rumusnya itu adalah akar dari selisih absisnya dikuadratkan ditambah dengan selisih ordinatnya dikuadratkan. Jadi, jarak PR adalah absis dari R atau XR yaitu 4 dikurang dengan absis dari P yaitu XP adalah min 2. Kemudian kita kuadratkan. Selanjutnya kita tambah dengan ordinat dari R yaitu YR sama dengan 5 dikurang dengan YP yaitu min 3. Kemudian kita kuadratkan. Nah, 4 dikurang min 2 hasilnya 6, jadi 6 kuadrat ditambah dengan 5 dikurang min 3 yaitu 8. Kemudian kita kuadratkan. Nah, 6 kuadrat hasilnya 36 ditambah dengan 8 kuadrat hasilnya 64. Jadi akar dari 36 ditambah 64 adalah akar 100. Maka akar 100 hasilnya adalah 10. Nah, kita dapat ya, panjang PR adalah 10 satuan. Kemudian kita hitung keliling segitiga PQR ya. Masih ingat rumus keliling segitiga? Ya, benar. Keliling segitiga adalah jumlah sisi segitiga. Jadi, keliling segitiga sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS. PQ 6 satuan ditambah QR 8 satuan ditambah RS 10 satuan. Jadi, hasil akhirnya adalah 24 satuan. Kemudian, kita lanjut ke yang B, yaitu luas segitiga PQR. Nah, masih ingat rumus luas segitiga? Ya, benar. Luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Maka alasnya adalah 6 satuan dan tingginya adalah 8 satuan. Jadi, setengah dikali 6 dikali 8 hasilnya 24 satuan. Nah, kita dapat ya kelilingnya adalah 24 satuan dan luasnya adalah 24 satuan.
Nah, kita lihat soal kedua ya. Diketahui segi 4 ABCD dengan titik A min 1, min 4, B 3,0, dan C 0,3. Maka tentukan yang A-nya koordinat titik D, B koordinat titik potong, dan C keliling dan luas segi 4 ABCD. Nah, pertama kita tentukan dulu posisi titik A, titik B, dan titik C. Kira-kira seperti ini ya. Kita lihat yang A. Untuk mencari koordinat titik D, kita lihat saja posisi koordinat titik B ke C berapa satuan. Nah, posisi titik C terhadap titik B adalah 3 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri. Maka, posisi titik D terhadap A adalah 3 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri juga. Nah, letak titik D adalah min 4, min 1. Kemudian, kita hubungkan semua titiknya. Dari titik A, kita hubungkan ke B, B ke C, dan C ke D, dan terakhir D ke A. Terlihat ya, segi 4 yang terbentuk adalah persegi panjang. Kemudian, kita hitung yang B-nya, yaitu koordinat titik potong kedua diagonalnya. Nah, kita buat dulu diagonalnya ya. Titik yang memotong antara diagonal 1 dan diagonal 2, kita misalkan dengan titik P. Untuk mencari koordinat titik potong atau titik P, kita gunakan rumus koordinat titik di antara dua titik yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Kita coba salah satu dari diagonalnya ya. Kita lihat garis AC. Jadi, kita hitung absis dari titik P-nya. Maka, XP sama dengan M dikali XC ditambah M dikali XA dibagi dengan M tambah N, di mana M-nya dan N-nya adalah 1:1, karena titik P ini terletak di tengah-tengah garis AC. Jadi, 1 dikali 0 ditambah dengan 1 dikali min 1. 0-nya adalah XC dan min 1-nya adalah XA. Per M tambah N-nya adalah 1 tambah 1. Kemudian kita operasikan sehingga hasilnya adalah min 1/2. Kemudian kita cari ordinat dari titik P-nya. Jadi YP sama dengan M-nya adalah 1 dikali dengan YC yaitu 3 ditambah N dikali YA. N-nya juga 1 dan YA-nya adalah min 4. Jadi 3 ditambah min 4 dibagi dengan M tambah N yaitu 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah min 1/2. Jadi koordinat titik potong atau titik P adalah P min 1/2, min 1/2. Kita lanjut yang C, yaitu keliling dan luasnya. Nah, sebelum mencari keliling dan luas, kita hitung dulu setiap sisinya. Kita hitung menggunakan rumus jarak ya. Kita lihat bahwa AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Untuk jarak AB sama dengan CD, kita hitung salah satunya saja ya. Kita hitung jarak AB, yaitu akar dari selisih absisnya dikuadratkan, kemudian kita tambah dengan selisih ordinatnya, kemudian dikuadratkan. XB yaitu 3 dikurang dengan XA yaitu min 1, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan YB yaitu 0 dikurang dengan YA yaitu min 4, kemudian kita kuadratkan. Jadi 3 dikurang min 1 hasilnya 4 yaitu 4 kuadrat, dan 0 dikurang min 4 hasilnya 4 dan dikuadratkan. Kemudian 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Jadi 16 ditambah 16 hasilnya 32. Jadi hasilnya adalah akar dari 32. Kita sederhanakan, akar 32 ini sama dengan akar dari 16 dikali 2. Mengapa kita ambil 16 dikali 2? Karena
16 ini apabila diakarkan akan menghasilkan bilangan bulat, yaitu 4. Jadi, hasil akhirnya adalah 4 akar 2. Kemudian jarak AD dan BC. Kita ambil salah satunya juga ya. Kita ambil jarak BC. Jadi akar dari XC yaitu 3 dikurang dengan XP yaitu 0. Kemudian kita kuadratkan ditambah dengan YC yaitu 0 dikurang dengan YB yaitu 3. Kemudian kita kuadratkan. 3 dikurang 0 hasilnya 3, jadi 3 kuadrat, ditambah dengan 0 dikurang 3 hasilnya min 3, jadi min 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, dan min 3 kuadrat hasilnya 9. Kemudian kita tambah, sehingga hasilnya adalah 18. Akar 18 ini kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan menjadi 9 dikali 2. Akar dari 9 adalah 3. Jadi, kita peroleh semua sisinya. Panjangnya yaitu AB sama dengan CD adalah 4 akar 2 dan lebarnya adalah AD sama dengan BC yaitu 3 akar 2. Kemudian, kita hitung keliling persegi panjangnya ya. Kelilingnya yaitu 2 dikali P ditambah L. 2 dikali P-nya tadi 4 akar 2 dan L-nya adalah 3 akar 2. Jadi 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 adalah 7 akar 2. Kemudian kita kalikan, jadi hasilnya adalah 14 akar 2 satuan. Kita lanjut pada luasnya. Luas dari persegi panjang yaitu P dikali L. Jadi 4 akar 2 dikali 3 akar 2. 4 dikali 3 hasilnya 12 dan akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Maka 12 dikali 2 hasilnya adalah 24 satuan. Nah, paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat soal ketiga. Diketahui AB adalah diameter lingkaran dan titik P adalah koordinat titik pusatnya. Jika koordinat A min 5, min 4 dan B 11,8, maka tentukan koordinat titik P dan luas keliling lingkaran. Nah, pertama kita gambar dulu lingkaran, kemudian diameter lingkarannya. Kira-kira seperti ini ya. Untuk soal A yaitu tentukan koordinat titik P, kita mencari koordinat titik P dengan menggunakan rumus koordinat titik di antara dua titik ya. Pertama, kita hitung dulu absis dari P atau XP-nya. Maka XP sama dengan M dikali XB, di mana M-nya adalah 1 dan XP-nya adalah 11. Ditambah dengan N dikali XA, di mana N-nya adalah 1 dan XA-nya adalah min 5. Kemudian dibagi dengan M ditambah N atau 1 ditambah 1. Nah, mengapa M dan N-nya 1? Karena titik P ini adalah koordinat titik pusat dari lingkaran, sehingga titiknya terletak di tengah-tengah. Jadi, perbandingan antara AP banding PB adalah 1 banding 1. Kemudian kita operasikan. Jadi 1 dikali 11 hasilnya 11. 1 dikali min 5 hasilnya min 5. Dibagi dengan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka 11 dikurang 5 hasilnya 6. Kemudian dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita peroleh ya, XP-nya adalah 3. Nah, begitu juga dengan ordinat dari P-nya atau YP, di mana M dikali dengan YB, di mana M-nya adalah 1 dan YB-nya adalah 8, ditambah dengan N dikali YA, N-nya 1 dan YA-nya adalah min 4. Dibagi dengan M ditambah N, yaitu 1 ditambah 1. Maka dioperasikan sehingga menghasilkan 8 dikurang 4 dibagi 2. 8 dikurang 4 hasilnya 4.
Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, kita peroleh ya, ordinatnya atau YP-nya adalah 2. Jadi, koordinat titik P adalah 3,2. Nah, kita lanjut yang B yaitu luas dan keliling lingkaran. Sebelum menghitung luas dan keliling lingkaran, kita menghitung jari-jari dari lingkaran itu dulu. Nah, untuk menghitung jari-jari lingkaran, kita menggunakan rumus jarak antara dua titik. Di sini kita misalkan pada jarak AP-nya. Jadi, jarak AP sama dengan akar dari XA, yaitu min 5, dikurang dengan XP, yaitu 3. Kemudian kita kuadratkan. Ditambah dengan YA, yaitu min 4, dikurang dengan YP, yaitu 2. Kemudian kita kuadratkan. Nah, min 5 dikurang 3 hasilnya min 8, kemudian dikuadratkan. Ditambah dengan min 4 dikurang 2 hasilnya min 6, kemudian dikuadratkan. Jadi kita operasikan sehingga hasilnya adalah akar 100. Akar 100 hasilnya adalah 10. Jadi jarak AP atau jari-jari lingkaran adalah 10 satuan. Kemudian kita hitung luas lingkarannya. Luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya kita biarkan saja, R-nya adalah 10. Jadi 10 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 100 pi. Kemudian kita hitung keliling dari lingkarannya, yaitu 2 pi R. 2 dikali pi dikali R. R-nya adalah 10. Jadi 2 dikali 10 hasilnya 20. Sehingga keliling lingkarannya adalah 20 pi. Nah, begitulah cara menghitung luas dan keliling dari suatu bangun datar dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.